سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
Hai ada malakit Tuan Syekh Muhammad Asyad Al-Banjari. Allah subhanahu wa ta'ala wa kullu naqussu alaika min amri rasul ma nusabbitu bihi fu'adak. Allah berfirman di dalam Al-Quran mengisahkan nabi-nabi terdahulu perjalanan hidupnya kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Manusabbitu bihi fu'adak." Kami hendak meneguhkan hati keimananmu wahai Muhammad. Maka berkatalah Habib Ali, jika menatib kaum arif billah dibacakan kepada orang-orang beriman, niscaya iman mereka akan bertambah semakin kuat. Sabda baginda Rasulullah, inna zikril awliya'i tanzuru rahmat. Bermula ketika dibacakan manakib awliya Allah, niscaya turunlah limpahan rahmat Allah yang maha pengasih penyayang lagi maha pengampun. Lebih-lebih lagi yang telah mendahului kita Tuan Syekh Muhammad Asyad Al-Banjari, seorang wali Allah. Beliau adalah seorang alimul allamah, seorang yang telah menyatukan dirinya ilmu syariat dan ilmu hakikat, ilmu yakin hakul yakin. Beliaulah sang mutiara Banjar. Beliaulah Syekh Muhammad Asyad Al-Banjari yang terkenal dengan sebutan Datuk Kelampayan, yang hidup di zaman kerajaan Banjar sekitar 300 tahun yang lalu, di mana Datuk Kelampayan ini menjadi khalifahnya dari guru beliau Utuhus Zaman Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, dengan harapan semoga Allah menurunkan limpahan rahmatnya di tempat ini dan kepada kita semua, dan semoga Allah mengampuni dosa kesalahan kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, kawan-kawan kita, kaum muslimin dan muslimat, dan memudahkan urusan kita dunia akhirat, dan semoga Allah menjadikan ini bekal keselamatan kita daripada siksa nerakanya Allah. Diakhiri umur kita dalam keadaan husnul khotimah, dimudahkan urusan dunia akhirat, menuju surganya Allah dan berkumpul bersama-sama dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Tuan Syekh Muhammad Asyad Al-Banjari, beliau dilahirkan pada malam Kamis jam 3 dini hari tanggal 15 Safar 1122 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Maret 1710 Miladiah, 710 Miladiah, dari seorang ayah yang soleh bernama Abdullah dan ibunya yang solihah bernama Siti Aminah, berada di desa Lukgabang. Dari masa kecil beliau sudah mendapatkan pendidikan agama daripada kedua orang tuanya sendiri yang solihah dan solihah dan solih dan solihah. Dan kemudian berkunjunglah di kala itu seorang raja Banjar yang dipimpin oleh raja itu Sultan Tahmidillah dan Sultan Tamjidillah. Melihatlah Syekh Muhammad Asyad Al-Banjari di waktu kecilnya dengan kebaikan dan sifat sopan santun, waro dan tawadu. Akhirnya Sultan pun berkehendak membawa beliau untuk tinggal bersama di istana atau keraton yang sekarang menjadi sebuah kampung yang bernama Kampung Keraton. Kemudian dengan rasa utuk sayangnya Sultan ini, dengan penuh rasa kasih sayang, penuh perhatian, dan Sultan ini pun memberangkatkan beliau menuju tanah haram untuk menimba ilmu. Dan kemudian
kemudian digunakanlah biaya kerajaan menuju ke tanah suci Mekah pada usia sekitar 30 tahun untuk memperluas ilmu. Sebelum berangkat beliau pun terlebih dahulu dinikahkan oleh sultan dengan seorang perempuan yang solihah warga istana bernama Baju, dan kemudian setelah itu berangkatlah beliau bermukim di tanah suci sekitar 35 tahun. Selama 30 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah dan 5 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah. Guru-guru ternama beliau selama di tanah suci antara lain Asy-Syaikh Ibrahim bin Ahmad Al-Masri, Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurbi, pengarang kitab Hawasil Madaniyah. Berikutnya Asy-Syaikh Ibrahim Ar-Rais, Asy-Syaikh Muhammad Al-Jauhari, Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad Mardad, dan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Karim As-Summan Al-Madani. Beliau adalah seorang ahli tasawuf di kota Madinah Al-Munawwarah. Selama berada di kota Mekah, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari mempunyai beberapa orang sahabat, 4 orang putra Indonesia yang berasal dari 4 pulau besar di Indonesia: Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa, dan 1 orang berasal di luar pulau Indonesia, yaitu berasal dari Papua Thailand. Kesemuanya adalah pecinta ilmu dan amal, sehingga setiap pertemuan mereka adalah merupakan majelis ilmu dan amal, baik sama-sama dalam belajar maupun ketika bermuzakarah dalam berbagai bidang ilmu dan sebagainya. Dan adalah orang yang saling bersahabat itu: yang pertama Syekh Abdul Somad Al-Palembani dari Pulau Palembang, Sumatera, Pulau Sumatera. Yang kedua Syekh Abdul Wahab Bugis dari Pulau Sulawesi. Yang ketiga Syekh Abdul Rahman Mesri Betawi dari Pulau Jawa. Yang keempat Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari dari Pulau Kalimantan. Kelima Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatoni dari Thailand. Dan adalah kecerdasan beliau berempat ini sangatlah luas dan dalam. Mereka digelar dari Pulau Indonesia, 4 serangkai dari Pulau Jawi atau Pulau Indonesia, dan adalah kecerdasan Tuan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari dalam menyelesaikan berbagai masalah dan juga menjawab soal dari guru-guru beliau di tanah suci sangatlah cepat dan benar. Setengah di antara keistimewaan Tuan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari di ketika beliau di tanah suci di kota Madinah, di Masjid Nabawi, beliau ikut belajar bersama murid-murid Arab yang ada di sana di Masjid Nabawi. Beliau duduk di sudut dan di buntut, dan kemudian pernah sekali terjadi para murid lainnya tidak ada seorang pun yang menoleh kepada beliau sebagai kawan yang baru, entah karena orang Indonesia pada masa itu dianggap rendah sekali tingkatan pengetahuannya jika dibandingkan dengan orang Arab di sana. Dan sekali-kali pernah peristiwa tatkala Syekhul Islam Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurbi sedang memberikan pelajaran kuliahnya terhenti kepada suatu masalah yang agak sulit, dan kemudian beliau pun menanyakan kepada sekalian murid-muridnya kalau ada yang mampu memecahkan masalah tersebut. Namun rupanya segenap murid pun tidak ada yang dapat memberikan jawaban. Kemudian oleh Syekhul Islam tersebut dinyatakan bahwa pelajaran hari ini sekian dulu,
keesokan harinya Syekh Muhammad Arsyad telah siap dengan jawaban tertulis di selembar kertas disertai dengan catatan benarkah pendapat ini atau tidaknya. Ini sebuah petunjuk beliau adalah bersifat waro dan tawadu. Padahal beliau sudah memotolahi beberapa kitab-kitab yang masyhur, mengambil rujukan-rujukan yang kitab-kitab yang besar. Sementara itu beliau mengatakan benarkah pendapat ini atau tidak. Sementara itu beliau kedudukan Syekh Muhammad Arsyad masih tetap seperti sedia kala, yaitu duduk di sudut atau di buntut. Dan kemudian beliau pun meminta dengan perantaraan murid-murid yang ada di hadapannya untuk menyampaikan jawaban tertulis kepada Syekhul Islam, guru besar Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Maka tidak lama kemudian jawaban tertulis itu pun sampai ke tangan gurunya, sampai kepada Syekhul Islam. Lalu kemudian beliau memeriksa dengan saksama, dan kemudian beliau pun dengan spontan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya beliau menyuruh kepada murid-murid lain supaya murid-murid lainnya supaya mencium tangan orang berasal dari Indonesia itu yang duduk di ujung atau di ujung atau di sudut, yang bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kata beliau, sebab ia lebih alim dari mereka semua. Semenjak peristiwa tersebut, Syekh Muhammad Arsyad tidak diperkenankan lagi duduk di sudut atau di ujung, namun beliau didudukkan di tengah-tengah bersama Syekhul Islam, guru besar dari Mesir, tinggal di kota Madinah dan dibahas sampai akhir hayatnya, dan diabadikan dengan kitab beliau Hawasil Madaniyah. Kemudian sedang para murid-murid lainnya duduk mengelilingi beliau pada saat itu, dan adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau kemudian diberikan izin untuk mengajar di Masjidil Haram. Maka termasuklah Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, salah seorang dari pulau Indonesia yang mengajar di Masjidil Haram dalam sebutan seorang asyikh. Di antara murid-murid Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayang yang pernah mengikuti pelajaran di Masjidil Haram, terdapat seorang makhluk ilahi yang bukan dari golongan manusia, tapi murid tersebut dari golongan jin Islam yang namanya Al-Badatul Al-Mina. Yang selanjutnya jin Islam inilah sebagai murid beliau yang sangat setia, mengikuti terus menerus hingga beliau kembali ke tanah air pun terus menurut, terus ikut kepada beliau. Dan jin Islam tersebut disebut oleh masyarakat Martapura dengan sebutan Batu Bebu, dan adalah Datuk Kalampayang atau Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau senantiasa bersama guru-gurunya dan juga pernah sendang gurau bersama guru-gurunya di tanah suci tersebut. Sewaktu Tuan Syekh Muhammad Arsyad berada di Mekah Al-Mukarramah, sambil bercerita dengan guru-guru beliau tentang keadaan di pulau Indonesia, bahwa ada terdapat buah yang penuh duri, namun isinya manis dan enak rasanya. Setelah mendengar cerita beliau tadi, maka tampaklah keinginan guru-guru beliau untuk
menjangkau ke belakang. Ternyata di tangan Tuan Syekh Muhammad Arsad adalah buah durian yang sedang masak serta harum baunya. Beliau pun kemudian memberikan kepada guru beliau akan buah durian tadi. Itu di antara karomah Tuan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Setelah dirasa cukup dalam belajar dan pengalaman di kota Makkah dan di kota Madinah, maka beliau pun dinasihati untuk pulang ke kampung halaman masing-masing bersama teman-teman beliau untuk membina umat. Maka keempat sahabat ini pun kembali ke pulau Indonesia dan singgah terlebih dahulu di Jakarta, berkunjung ke tempat kediaman kawan yang akrab beliau, dan sempat Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari berkunjung di beberapa desa untuk sholat Jumat sambil bertaaruf dengan masyarakat Islam di desa itu. Di samping itu pula beberapa buah masjid yang telah dibetulkan arah kiblatnya, antara lain Masjid Jembatan 5 Betawi. Itulah sebabnya di mihrab Masjid Jembatan 5 terdapat sebuah tulisan berbahasa Arab yang berbunyi arah kiblat. Masjid ini telah dipalingkan ke kanan sebanyak 25 derajat oleh Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari pada tanggal 4 Syawal 1187 6 Hijriah, bertepatan tanggal 7 Mei 1772 Miladiyah. Kemudian bertanyalah orang-orang di sekitar pada saat itu, apakah arah kiblat tersebut ini salah jihadnya? Maka dengan tegas beliau mengacungkan tangannya, dan orang-orang yang hadir saat itu dipersilahkan menilik dari celah-celah lubang tangan baju jubah beliau. Ketika dilihat dari celah-celah lubang tangan baju jubah beliau, nampaklah dengan jelas kelihatan Baitullah. Dan juga beliau diajak oleh Gubernur Jenderal naik ke kapal sampai di tengah laut. Gubernur ini pun menanyakan berapa dalamnya air laut ini. Beliau dengan tersenyum menjawab, sekian kaki dalamnya. Setelah diadakan penguletan dengan alat yang canggih, ternyata benar. Semenjak itulah beliau diberi gelar dengan sebutan Tuan Haji Besar, yang akhirnya oleh masyarakat Banjar gelar itu menjadi sebutan Tuan Surti Haji Mubasar. Dan di antara keistimewaan Tuan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, di setiap bulan Ramadan beliau selalu bertemu malam penuh barokah, malam Lailatul Qadar. Kesempatan ini beliau gunakan untuk berdoa agar diberikan oleh Allah rezeki anugerah ilmu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan anak cucunya sampai turunan, bahkan sampai turun temurun. Doa tersebut selalu dikabulkan oleh Allah. Terlihat sungguh banyak sekali juriatnya Datuk Kelampayan Tuan Syekh Muhammad Arsad yang menjadi orang alim, sampai beliau ini pun wafat. Maka beliau meninggalkan 30 orang anak, 114 cucu yang merupakan bintang-bintang bertuburan, keturunan yang meneruskan cita-cita dan usaha datuknya, perjuangannya Tuan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, yang berangkat bukti daripada zuriatnya 10 orang, Al-Alimul Allamah Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsad, Al-Alimul Allamah Haji Ahmad bin Syekh Muhammad Arsad, Al-Alimul Allamah Haji Muhammad As'ad cucu Syekh Muhammad Arsad, Al-Alimul Allamah Muhammad Arsad bin Mufti Haji As'ad Kubah Pagatan, Al-Alimul Allamah
Haji Syihabuddin, Al-Alimul Alamah Haji Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alamah Haji Hasanuddin, Al-Alimul Alamah Haji Muhammad Nur bin Al-Alimul Alamah Qadi Haji Mahmud, Al-Alimul Alamah Haji Muhammad Hussein bin Al-Alamah Mufti Haji Jamruddin, Al-Alimul Alamah Haji Jamruddin bin Haji Abdul Hamid, Al-Alimul Alamah Abdul Rahman Siddiq bin Muhammad Abid. Tampilan. Kemudian beliau selalu mencurahkan ilmu, pikiran dan tenaga dan hartanya untuk umat Rasulullah SAW sampai akhirnya pada malam Selasa, malam Senin, badan beliau selalu lemah dan bertambah lemahnya sampai pada malam Selasa antara maghrib dan isya tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah bertepatan dengan 13 Oktober 1812 Miladiyah. Ruhnya yang suci kembali ke rahmatullah menemui sang penciptanya, sedang jasadnya terbujur dalam pangkuan istrinya Ratu Aminah dan buat di kampung dalam pagar dalam usia 105 tahun perhitungan tahun Hijriah. Dan beliau sempat berwasiat kepada keluarganya. Wasiat beliau, jikalau Sirin berpulang ke rahmatullah pada musim kemarau, hendaklah Sirin dimakamkan di Tungkaran Kerang Tengah. Kalau Sirin berpulang ke rahmatullah pada musim ba'ah, hendaklah dimakamkan di Kelampayan. Ternyata beliau berpulang ke rahmatullah pada musim kemarau, maka bercita-citalah dibawa ke Tungkaran Kerang Tengah. Namun pada malam itu, saat dirundung oleh duka atas berpulangnya wali Allah yang tercinta, kehendak yang kuasa, hujan pun tiba dengan lepasnya membawa rahmat. Akhirnya sungai pun digenangi air hujan yang berlimpah ruah dengan penuh berkah dan rahmat dari Allah, sehingga bisa menghubungkan menuju ke desa Kelampayan. Akhirnya beliau pun dibawa keluarganya melalui sungai, dimakamkanlah menuju ke Kelampayan, dan di Kelampayanlah makam beliau. Itulah jadinya Syekh Muhammad Asad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Banjari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma kullu ruhahu bi mahali abrar wa taqammadahu birrahma al-lail wa nahar rahmatika ya rahim ya ghafar wa jallahu bi qabri dia'a wa nur wal qushat wa surul bahji wal qubur innaka malikun rabbul ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.